Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat orang tua kita semua, guru kita semua, Pak Peri, Gubernur BI beserta Ibu dan seluruh pimpinan, para DG senior, satker sampai ke pimpinan-pimpinan yang paling bawah dan seluruh keluarga besar BI yang dirahmati Allah. Langsung kita masuk ya ke utang materi, yakni mempelajari rangkaian ayat-ayat yang bernuansa aman. Kita mulai dari surat An-Naml ayat 60. Kita langsung mulai dari surah An-Naml ayat 60. Ingat ya, aman ini seperti yang disampaikan oleh Pak Peri, Gubernur BI kita, bahwa untuk menunjukkan emang siapa lagi sih gitu. Emang ada yang lain? Apa ada yang lain? Beneran, kamu masih nemuin yang lain? Beneran, kamu masih butuh yang lain? Nggak percaya sama aku aja. Nanti aku tolongin loh kamu dari semua sisi, dari semua pintu. Pokoknya nggak ngerti aja siapa yang nanti membela kamu, mendukung kamu, membantu kamu. Tapi kalau kamu nggak nengok ke aku bisa tutup semua jalan loh malahan. Nah, aman kira-kira nuansanya kayak gitu. Lalu kemudian kalimat aman ini Allah ketengahkan kepada kita dengan berbagai sisi yang pernah Allah lakukan untuk umat manusia. Agar umat manusia menjadi percaya dengan kuasanya, mengimani kuasanya, lalu mau percaya total, percaya bongkokan, lalu kemudian terbangunlah ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Ciri khasnya aman adalah Allah selalu bertanya, nyindir, ya, apa ada Tuhan selain aku, kata Allah. Tolong periksa pikiranmu, tolong periksa ya hatimu, tolong periksa kemudian kehidupanmu. Apa ada yang lain yang kau takuti, yang kau cemasi, yang kau khawatiri, atau yang kau ketuk pintunya, yang kau bersandar padanya, yang kau harapkan kemudian bantuan dan pertolongannya. Ya, itu ciri khasnya. Baik, surah An-Naml ayat 60 menjadi ayat pertama dari surah atau ayat yang ada kosakata amannya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan tinggal lihat layar kaca saja. Di layar kaca Zoom sudah ada oleh kawan-kawan panitia ya, ayat 60 surah An-Naml. Berikut terjemahnya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Ya, Allah mengingatkan kita semua, siapa sih yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Bapak Ibu, sungguh penciptaan langit dan bumi ini luar biasa sebenarnya. Tapi karena kita biasa gitu ya, ngelihat langit, nginjak bumi, jadi sepertinya bukan sesuatu yang luar biasa. Hanya orang-orang yang berakal yang kemudian mau melihat bahwa iya ya, kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi, kenapa Allah tidak sanggup menciptakan peluang misalnya, menciptakan kesempatan misalnya, buat kita semua yang sudah tertutup peluang, tertutup kesempatan. Ya, Allah sudah bisa, dan Allah ya memang bisa menciptakan langit dan bumi.
Kenapa tidak misalkan Allah menciptakan pendukung, menciptakan pensupport, bukan menciptakan musuh, menghadirkan pensupport, menghadirkan bantuan, bukan menghindarkan musuh, lalu menghadirkan tantangan dan hambatan lain sebagainya. Amman khalaqas samawati wal arda. Kemudian wa anzala lakum, dan menurunkan buat kita semua, ya kata Allah buat kalian, minas sama'i ma'a, air. Ya, yang mana air itu fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Ya, Allah nyuruh kita ngelihat semua jenis pepohonan, semua jenis tumbuhan. Lalu Allah bertanya, siapa tuh yang bikin itu semua? Saya baru tadi sore bercerita kepada kawan saya bahwa alhamdulillah ya Darul Quran ya Darul Quran Agro ada kerjasama dengan petani yang berhasil membibit 100 bibit anggur yang berbeda. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Beberapa bulan sebelumnya Pak Gubernur ya bersama juga dengan petani di Jawa membibit pohon pohon yang zaitun, pohon tin sampai 250 varian. Allahu Akbar. Baru kemarin juga datang bibit kelapa kopior. Wih, itu zata bahjah. Ya, yang indah, yang berwarna, yang colorful, yang bercorak, yang bahja, punya bahja ya. Ini dipakai sama Buya Yahya al-Bahjah ya. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Enggak akan pernah kamu itu bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan itu. Ailahum ma'allah. Apakah ada ya selain Allah Tuhan bersama kamu semua? Ya, sampai sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan ailahum ma'allah, Allah mengakui bahwa kita juga bertuhan Allah. Tapi pada saat yang sama gitu ya, kita ternyata bertuhan yang lain juga. Misal ke pasar kalau nggak bawa duit, kita yakin nggak bisa belanja. Ya, kalau kita nggak jual motor, kayaknya nggak bisa ngelunasin uang ujian anak. Kalau kita nggak jual mobil, kayaknya kita nggak bisa ngelunasin utang. Kalau nggak jual tanah, nggak bisa pergi haji. Berarti kan, ya di saat yang sama kita mengakui Tuhan itu adalah Allah, di saat yang sama juga kita ternyata mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak bersih betul bahwa Tuhannya adalah cuman Allah. Maka kata Allah apa? Buat mereka yang tidak menyadari kalau aku yang menciptakan itu semua, aku yang menurunkan air dari langit, aku yang menumbuhkan pohon-pohon ini, dan kamu tidak bisa melihatnya, lalu kamu dengan sebab itu tidak mau percaya kepadaku penuh, maka kamu kata Allah, qaumun ya'dilun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi siapakah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran? Ternyata bukan cuma soal kejahatan, kemaksiatan terhadap makhluk saja, tapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Islam datang menyempurnakan. Kalau ada yang bilang, wah itu di negara A, B, C, dan D hebat banget, tidak bertuhan Allah tapi bagus loh. Itu yang harus dikejar sama orang Islam juga. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti mereka dalam keadaan sempurna, bahwa kita adalah kaum yang tidak ya'dilun gitu. Ya, kaum yang yu'minun gitu. Kenapa? Karena berterima kasih sama manusia aja harganya udah begitu tinggi, masa nggak bisa berterima kasih sama Allah? Kalau kita bisa berterima kasih sama Allah, maka kita berarti punya harga secara manusia, derajat yang lebih tinggi. Maka Islam kalau datang kepada satu kaum, harusnya kaum itu ia punya nilai plus. Dia hebat kepada manusia, dia hebat kepada alam, dan dia juga kemudian bersyukur, percaya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ayat berikutnya, An-Naml ayat 61. Ya. Oh, ini mestinya 62 ini ya. Sebentar, saya cek Qur'annya dulu. Coba di layarnya 61. Izin Pak sebentar. Al-Mu'minun. Takutnya saya salah. Bentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Iya benar salah. Ada yang kelompat di layar, ada yang kelompat ini. An-Namlnya ayat 61-nya kelompat. Teman-teman Masjid BI. Ayat 60 sudah, ayat 61-nya kelompat.
Ayat 61-nya kelompat. Itu bukan 61 itu 62. Amma yujibul muttarra itu 62. Ganti dulu. Oke. Kita lupakan zoomnya dulu biar dibenahi nama kawan-kawan. Kita ke ayat 61. Ya, kita ke ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman panitia, berarti ke bawah salah tuh ya. Ke bawah salah karena atasnya udah salah duluan. 62 naik berarti bawah juga 63, 64 dan seterusnya. Oke, silakan dilihat lagi ayat 61. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Selalu nih, ailahum ma'allah. Seakan-akan Pak Peri, Ibu dan semua Dewan Gubernur, seakan-akan kita disuruh koreksi terus gitu loh. Ayo takutnya sama siapa? Ayo takutnya sama ancaman siapa? Gitu. Ayo senengnya sama dukungan siapa? Ayo senengnya sama support siapa? Wah, giliran ada si A, si B, si C dukung aja. Senang. Giliran aku yang dukung nggak senang. Padahal aku ini nyata. Goib itu artinya nyata. Bukan goib itu artinya tidak ada. Ya. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Komplit nih Pak nanti. Yang pertama, jangan jadi kaum yang ya'dilun. Yang kedua, jangan jadi kaum yang la ya'lamun. Nanti jangan jadi kaum yang tidak bertadzakkar, ya, bertadzakur, ya. Jangan jadi juga kaum nanti yang yusyrikun. Lengkap. 61 la ya'lamun. Oke, perhatikan terjemahnya. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Susah loh Pak. Kalau bumi ini tidak disiapkan oleh Allah sebagai qarara, planet-planet lain perlu diobservasi, perlu diteliti. Lah kita bumi nggak pakai diteliti lagi. Udah, karena ada yang menyiapkan gitu. Qarara. Kemudian waja'ala khilalaha anhara. Ya. Dan kemudian menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Ini kalau bahasa ini adalah bahasa Nabi Allah Muhammad SAW, enggak mungkin. Ini mesti bukan kata-katanya Nabi Muhammad. Itulah kesaksian para petinggi-petinggi Quraisy dan ahli-ahli syair dari berbagai daerah di tanah Arab yang mendengar bahwa begitu indahnya kata-kata yang disebut oleh Allah dengan aman. Lalu bagaimana bal gitu. Nanti ada bal hum qaumu ya'dilun, bal aktsaruhum la ya'lamun, ya. Nanti ada juga yang lain-lain. Itu nggak mungkin ini Nabi Muhammad yang membuat ini. Apalagi ini mengandung ya ilmu pengetahuan kan. Wa ja'ala khilalaha anhara, ya, yang kemudian menjadikan sungai-sungai itu di celah-celahnya. Ya, saya pernah mengikuti satu Discovery Channel ya tentang Earth dan Rivers gitu. Earth and Rivers, bumi dan sungai-sungai. Nyata sekali bahwa ayat ini tuh benar gitu menyebut bahwa di antara kemudian bumi yang qarara, bumi yang bisa dijadikan tempat berdiam, luar biasa Pak. Ternyata ada sungai-sungai di celah-celahnya. Dan sungai itu kan berjalan. Buminya diam, sungainya berjalan. Pada yang sama, wajannya yakni buminya sendiri itu bergerak, berputar. Luar biasa. Kalau kita turun di Padang, kota Padang, itu jalan menuju Mandailing Natal.
Saya pernah itu pengen tidur, akhirnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya melewati jalanan yang di kanan kirinya ada sungai yang berlawanan arahnya. Woi, dahsyat itu. Saya mau tidur jadi ingat ayat ini waktu itu. Makanya saya ingat banget kalau salah itu ayatnya. Iya. Wa ja'ala khilalaha anhara. Jadi waktu turun di Padang, kota Padang menuju Mandailing Natal, itu yang kiri arahnya ke mari, nggak salah ya, yang kanan arahnya ke sono gitu. Jadi beda arah, padahal itu cuma dibelah sama jalanan. Nggak tidur saya. Akhirnya sampai Mandailing Natal itu terus ya, buminya bagus banget itu. Oke, lanjut ya. Wa ja'ala laha rawasiya, gitu ya. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan kemudian Allah juga jadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Kemudian wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Dan kemudian menjadikan satu pemisah antara dua laut. Ya, ini ada terjemahan dikit buat yang ada Quran terjemahan. Itu ada katanya dua laut di sini, artinya laut yang asin dan sungai besar yang bermuara di laut. Sungai yang tawar itu setelah sampai di muara tidak langsung menjadi asin. Hajiza. Nah, lagi-lagi pertanyaan Allah adalah ailahum ma'allah. Kan kita kan kalau ngingetin anak gitu kan, siapa yang lahirin kamu? Gitu, nggak cukup. Terus kita gedein lagi, siapa yang nyusuin kamu? Nggak cukup, kita gedein lagi, kita tambahin lagi, siapa yang nyekolahin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Terus kita bacain. Harapannya supaya anak itu kemudian ingat. Nah, kata Allah apa? Ailahum ma'allah. Ayo periksa, apakah ada Tuhan yang lain selain aku, kata Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Masuk ayat 62. Masuk ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Aduh, ini ayat favorit banget dah. Favorit, makanya saya yakin BI pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya pasti banyak dukungan. Kenapa? Karena gelombang doa, gelombang munajat, riado malam Jumat dengan Yasin, Al-Kahfi. Ya, kita minta kepada Allah agar dihilangin segala mudorotan, segala kesulitan, segala kesusahan. Yang kita yakin banget memang Allah yang membuat itu semua menjadi terhindar. Ya. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Bukankah dia, yakni Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Ayat ini ayat favorit saya, Pak Peri, ya, dan teman-teman BI sedunia. Ayat favorit lah. Allah udah menjamin kalau kita kemudian mau berdoa, kesulitan kita akan hilang. Itu jaminan Allah di dalam surah An-Naml ayat 62. Ya. Di dalam kitab Al-Hikam, di antara tanda-tanda bahwa Allah akan memperkenankan doa seseorang adalah orang itu diizinkannya berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Ya, di antara tanda-tanda kemudian disingkapkan asu, ya, segala keburukan, segala kesulitan, segala kesusahan adalah ketika orang itu diizinkan oleh Allah bercerita kepadanya, pada dirinya Allah sendiri, dan kemudian meminta bantuan Allah agar kesulitan itu hilang. Bahkan kata Allah, wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah, kata Allah, yang kemudian mengizinkan kamu semua menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi orang yang berkuasa di muka bumi, megang sesuatu di muka bumi, punya sesuatu di muka bumi, bisa mengendalikan sesuatu di muka bumi, punya power di muka bumi, punya pengaruh di muka bumi, sekecil apapun. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Kemudian Allah bertanya lagi, a ilahum ma'allah. Ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jangan sampai kemudian kamu sedikit mengingatku, kata Allah. Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya.
Lanjut ayat berikutnya. Ayat 63. Ya. Ayat-ayat ini udah bercerita sendiri nih Pak Ferry. Udah bercerita sendiri nih kawan-kawan. Artinya sesungguhnya nggak perlu penjelasan dari saya ya. Ini kan kita udah malam Jumat kesekian. Saya udah bilang kita akan baca ayat-ayat yang berawalan dengan amman atau mengandung ayat-ayat atau mengandung kosakata aman di tengahnya. Gitu ya. Ini masih di awal-awal nih. Oke, 63 ya. Surah An-Naml ayat 63. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bukankah dia Allah? Siapa lagi kecuali Allah? Emang ada lagi selain Allah? Yang apa? Yang bisa memberikan petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya. Zulumatul bar, ya, bisa jadi ini adalah tamsil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kegelapan kita tuh apa di daratan? Ada yang nggak bisa bayar kontrakan. Ada yang lagi punya musuh banyak, ada yang lagi pengen mengecilkan peran kita, melemahkan kekuatan, power, pengaruh kita, membuat kita terhina, miskin, membuat kita menjadi terlempar, membuat kita menjadi binasa, membuat kita menjadi bangkrut, rugi, membuat kita menjadi malu. Amma yahdikum fi zulumatil barri wal bahri. Ayo. Istilahnya kata Allah, satu bumi ini gitu. Kan Allah memang dia yang punya bahasa ya. Supaya nggak bosan orang ngomong tentang langit dan buminya, dibikin sama Allah apa sekarang? Al-barru wal bahru. Jadi as-samawatu wal ardu. Sekarang al-barru wal bahru. Keren banget ini. Keren banget. Ya, kalau tadi bicara tentang sungai, gunung, rawasiya atau kemudian al-bahraini hajiza, ya, lautan yang terbagi dua. Nah, sekarang supaya memperbanyak, memperkaya khazanah kosakata kita, Allah kemudian menyampaikan al-barru wal bahru. Ya. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Kemudian Allah perkenalkan kosakata apa lagi? Ar-riyah. Wa may yursilur riyah. Ar-riyah. Ya, kenapa kemudian bangsa Arab menjadi bangsa yang kuat banget? Karena memang mereka kaya dengan kosakata. Ya, mereka kaya dengan kosakata. Nah, saya ajarin tuh anak-anak saya, belajar itu kosakata Quran. Ya, mendadak kamu akan kaya dengan khazanah kosakata. Kan seorang pemimpin juga kemampuan komunikatif toh. Lalu bagaimana orang bisa komunikatif kalau dia tidak kaya dengan bahasa, tidak kemudian kaya dengan kosakata, literatur bahasa. Ya, makanya bangsa Arab menjadi bangsa yang hebat, muslimah yang hebat di tangan Rasulullah SAW berkali-kali. Kayak gini kosakatanya. 3 ayat beda-beda. Ya. Baru 3 ayat ini. Ya. Al-barru wal bahru. Kemudian ar-riyah. Itu. Ar-riyah. Ya. Ada qororo. Ya. Ada qororo di ayat 61. Ya. Ada anharo. Ada hajiza. Gitu ya. Sekarang di ayat ini apa? Bushra. Ada bushra. Kok bisa ar-riyah jadi bushra? Ya ini keindahan kosakata sebenarnya. Kabar gembira. Wa may yursilur riyaha bushra. Loh, memang ada yang bukan bushra. Nanti di ayat yang lain. Nanti di surat yang lain bagaimana kemudian angin membawa ketakutan. Oh, coba. Makhluk yang sama-sama anginnya, yang satu bushra, yang satu adaba. Adabanya syadida. Azabnya itu syadid, padahal sama-sama angin.
Kita suka ngomong ya, waduh anginnya enak banget. Pada saat nyala, aduh gue masuk angin. Sah, itu coba. Tapi ar-riyah yang bagaimana yang menjadi busra? Baina yaday rahmatih. Ya, baina yaday rahmatih. Itu, yakni segala sesuatu yang memang datangnya itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjebak, tidak ada jebakan. Ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya. Oke, lanjut ayat 64. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kalau ada, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita kalau mau menyentuh orang gitu kan, supaya ingat tentang kebaikannya, kita bacain atu-atu, sama ini nggak tembus, sama ini nggak tembus, sama ini nggak tembus. Nah, kenapa Pak Peri ya? Kenapa Quran itu berulang-ulang? Ya, nggak masuk sekarang, masuk besok. Nggak masuk pakai A, masuk pakai B. Nggak masuk pakai C, masuk pakai D. Ada orang yang ngomong ini nggak mempan, ngomong itu nggak, begitu ngomong ibu, tes gitu, jatuh air matanya, ya. Menetes air matanya, muncul kemudian kerinduannya, muncul kemudian pertaubatannya gitu. Dan kita baru menyaksikan aman baru dari surah An-Naml. Okay? Atau siapakah yang menciptakan, kata Allah, manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi. Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah, lagi-lagi Allah nanya, ada Tuhan selain aku, kata Allah. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Lanjut slide berikutnya. Ya, kita pindah surah Az-Zumar, surah ke-39. Ya, kita pindah ke surat berikutnya, surah Az-Zumar 39 ayat 9. Ya. Tapi sebelumnya kita baca atasnya dulu nih, ayat 8. Aduh, ayat 7. Waduh, keren banget dah. Keren banget. Kita lihat lagi ayat 6. Aduh, makinlah kita kemudian kecil bahwa kita emang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, ya Rob, ya. Oke, kita lihat dari ayat berapa? Ayat 5 lah ya. Kita lihat dari ayat 5. Surah Az-Zumar ayat 5. Silakan dibuka Qurannya buat yang megang Quran, ya. Handphone atau mushaf silakan. Dari mulai ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, nggak bercanda, nggak main-main, ada tujuannya, ada maksudnya, ada pesannya. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Di sini bukan pakai kata-kata yuliju, bukan pakai kata-kata yuliju, ya, tapi pakai kata-katanya yukawwiru. Kalau di Ali Imran yuliju. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili. Tuliju, yuliju. Tapi kalau di sini yukawwiru, masukin gitu loh. Kalau tadi nyingkepin,
Ngebuka, ini masukin. Dua kosakata yang punya fenomena teknologi berbeda, Pak. Bukan tempat nih Yusuf Mansur bicara ini. Nanti tinggal di googling, YouTube atau apa. Penjelasan bedanya tentang yuliju dan yukawiru. Tapi dari fenomena ilmiah. Gak mungkin ini perkataannya Muhammad Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi nabiyyuna wa rasuluna. Gak mungkin. Gak mungkin. Oh, ngerti gitu. Kemudian ngerti juga kata-kata sakhara. Ya, sakhara. Kok alail tidak pakai sakhara, pakainya kawara. Ya. Kok di sini pakainya sakhara gitu. Untuk apa? Untuk asyamsa wal qamara. Menundukkan. Emang dia bisa nggak nunduk? Nah, ini ada perkara teknologi. Dulu ketika Harun Yahya belum diperdebatkan, saya seneng tuh melihat penjelasan Harun Yahya. Tapi kemudian di akhir-akhir kan memang ada sedikit ya nggak tahu, mungkin ujian juga gitu. Bagaimana kemudian ada kritisi tentang Harun Yahya. Saya juga mempelajari ini Pak Peri, Ahmad Zagrur. Itu majelis tingginya sains Eropa, tapi itu Muslim. Ketua majelis tinggi sains Eropa, tapi beliau Muslim. Tinggal di Jerman. Pernah ke rumah saya beliau, pernah ke pesantren. Dan tuh di YouTube-nya banyak dan berbahasa Inggris. Ini menjelaskan tentang bedanya memasukkan dengan mempergilirkan, dengan menyingkapkan. Kan ada yang menyingkap tuh pakai kashf. Nah, ada kosakata kashf. Ini sakhara untuk matahari dan bulan. Perhatikan ayat 5, wasakhara syamsa wal qamara. Dan kemudian Allah tundukkan matahari dan bulan. Ada satu wirid Pak Peri, nanti ingatkan saya untuk saya kirimkan ke Pak Peri, untuk dikirimkan ke seluruh orang-orang BI. Wirid siapa itu lupa saya, terus saya cari ya. Tapi wirid itu begini, doa, Allahumma sakhirli, ya Allahumma sakhirli, ya Allah tundukkan padaku kolba gitu, hati. Nah kita sebut namanya siapa. Tapi ini jadi pakai sembarangan nih, ya Pak Dwi jangan pakai sembarangan nih, Pak Bando. Hati-hati nih, ini ilmu tentang nundukin orang nih. Allahumma sakhirli, ya Allah tundukkan bagiku, atau sakhir lana, tundukkan bagi kami. Kolba, hati, siapa sebut? Kolba fulan misalkan, hatinya si fulan. Kama sakhartal bahra li Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana engkau tundukkan lautan buat Musa. Woi, keren ini doa. Keren. Allahumma sakhirli qalba ya fulan kama sakhartal bahra li Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana engkau tundukkan lautan buat Musa. Walayyin dan lembutkan hatinya. Walayyin qalbahu, dan lembutkan hatinya, kama layyantal hadida li Dawud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana engkau melembutkan besi baja buat Daud. Oh, cakep itu. Jadi kalau ketemu yang kira-kira susah ditundukin, kalau mau dipanggil Pak Peri, bacain Pak Peri. Tapi nggak berlaku mau Pak Peri, emang nggak mempan dia. Beliau mau kagak mempan, gudangnya jikir. Asal untuk tujuan baik, insya Allah Allah akan mendukung. Ya, sakhara syamsa wal qamar, kullu yajri li ajalin musamma. Saya ketika memandang ayat-ayat ini sampai nanti kemudian sampai kepada surah Az-Zumar ayat 9, geleng-geleng. Saya bilang sama Allah gini ya, iya ya, kenapa saya nggak bisa nundukin masalah saya? Secara engkau ya Allah bisa menundukkan langit dan bumimu, bisa menundukkan kemudian matahari dan bulanmu, lalu mengatur mereka semua sampai nanti ajalim musamma. Ya kan? Ayat 5 kan? Ila ajalim musamma, li ajalim musamma. Coba Pak, sanggup kita nahan megang gelas begitu, megang gelas sanggup? Enggak sanggup Pak. Megangin kucing gitu supaya jangan gerak, ya kan, kita juga perlu tidur, perlu apa? Sedangkan dia, ya, la sinatun wala naum, kedip juga enggak, kek gitu juga enggak. Ya, di surat Al-Baqarah ya, ayat kursi. Jadi saya ngelihat, iya, kalau Allah udah bisa, jadi nggak perlu saya ditanya ailahumma Allah, kira-kira begitu. Saya udah langsung ngakuin, ya udah saya ke Allah aja dah, gitu. Lanjut.
Lanjut ya. Ayat 6 ya, sampai nanti ayat 9 ya. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Ini ayat harus teman-teman ingat ya, Ahmad Zagul. Nanti tinggal dicari di YouTube penjelasan ilmiah tentang angka-angka. Ya, dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, angka 1. Perhatikan angka 1. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya 2. Pasangan kan? 2. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Nah, nih ada apa nih? Dari 1 perpindahan kedua pindah ke 8. Tidak malam Jumat ini kita jelaskan kalau nanti ada waktu. Tapi boleh juga nih menjadi PR. Maksud saya coba cari sendiri nanti. Apa rahasia, the secret dari number yang ada di ayat 6 ini. Ya. Dan dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tuh. 1, 2, 8, 3. Ini apa nih? Gitu kan? Ya. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Ayat 7. Langsung. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu itu menolak, jika kamu itu kufur, jika kamu nggak ingat, jika kamu nggak mau nurut, jika kamu itu membelakangi, jika kamu durhaka, jika kamu kemudian kafir, maka ketahuilah aku, kata Allah, tidak memerlukanmu. Ya kan, kita juga suka ngomong begini kan. Emang yang perlu siapa? Ngapa gue yang datang? Mesti dia yang datang. Nah, kita aja bisa ngomong begitu. Padahal kita bukan siapa-siapanya dia. Nggak pernah gimana-gimana buat dia. Semuanya Allah saja. Maka yang lebih pantas ngomong begitu adalah Allah. Bahasa yang dipakai oleh Allah, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Emang kamu siapa, kata Allah. Wes, aku nggak perlu kamu. Wah, itu. Jangan sampai tuh Allah bilang begitu. Aku nggak perlu kamu. Waduh. Ya. Ya. Lihat ayat berikutnya ya. Lanjutan ayatnya. Wala yarda li'ibadihil kufr. Dan Allah tidak ridha kalau ada hambanya yang kemudian kufur, lupa diri, kafir, menolak. Ya. Kafir tidak berarti harus selalu keluar dari akidah. Kafir itu kalau kita nolak sedekah, ya kita kafir dalam pengertian kufur. Kufur nikmat, minimal itu. Makanya kemudian ketemu kosakata lawannya di sambungan ayat berikutnya. Wa in tashkuru. Dan jika kamu berterima kasih, yardahu lakum, maka Allah mencintai kamu, Allah meridhoi kamu, Allah menyukai kamu, Allah menyenangi kamu. Kata-kata ridho. Ada kata-kata ridho di sana, yardahu lakum. Ridho. Ridho gimana sih? Ya suka gitu. Bayangkan kita minjem buku. Terus buku ini buku yang disayangi sama teman kita. Terus teman kita bilang, jangan sampai lecek lo buku gue gitu. Terus kita begitu mulangin, lecek. Ada sobek juga lagi. Maka no excuse. Kata teman kita apa? Halo mah. Nah itu berarti dia nggak ridho. Tapi ketika kemudian mulanginnya malah kita pakein pita merah, kita bungkus dengan kotak bludru yang kebetulan kita punya tempat yang pas buat buku itu, dan buku itu seperti tidak pernah disentuh oleh kita. Maka kata dia apa? Kamu minjem buku aku yang mana lagi? Kenapa? Karena ada keridoan dia. Kita minjem motor temen, lah pulang stangnya lecet, bensin gak diisiin, kaca spion pecah atu. Apakah dia redo? Dia nggak redo. Kira-kira begitu. Nah kita dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki, Allah nggak redo kalau isinya adalah kekufuran, tapi Allah redo kalau isinya itu adalah kebersyukuran. Oke, lanjut. Wala perang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua kalian itu akan kembali dan aku akan kabarkan kepada kalian semua apa sih yang sudah kalian itu lakukan. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu banget lipatan hati manusia. Ayat 8, pengantar ayat 9. Ini kita banget nih. Nih, ayat 8. Kenapa kita tuh dikasih bencana melulu? Ya supaya kita akhirnya memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja gitu, PR-nya ada aja gitu. Habis istri anak, habis anak cucu, habis cucu mantu, habis mantu tetangga, habis tetangga teman. Ada aja kalau kita pikir-pikir tuh ada terus. Kenapa supaya ada terus? Ternyata buat memelihara iman kita. Menjadi sifat manusia tuh. Begitu nyaman aja lalai. Ya. Kayaknya saya berinteraksi dengan Pak Peri dari hari pertama. Yang ada adalah coachingan Allah terus buat Pak Peri dan seluruh kawan-kawan BI. Dan begitu juga instansi-instansi yang lain. Dan seluruh bangsa saya kira. Cuman ada yang menyadari, ada yang tidak. Dan coachingan itu pasti yang terbaik. Karena semuanya datang baina yaday rahmatih. Seperti yang tadi kita bicarakan. Ini semuanya dari aliran rahmatnya saja. Ya, siapa sih orang-orang yang kemudian menang? Orang-orang yang kemudian enggak lupa diri, kata Allah. Di ayat 7-nya tadi. Kita lihat peristiwa ayat 8. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Manusia tuh. Jika ditimpa bencana aja, waduh, doanya habis-habisan, minta tolong kepada Allah Tuhannya. Ya, bahkan kembali taat kepadanya, ya, bertobat kepadanya, jalan balik kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Tapi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasi. Wah, ketika kemudian nikmat udah datang lagi, ya dia lupa. Dia lupa pernah berdoa kepada Allah. Manusia dah tuh. Manusia dah. Lupa sama yang nganterin, lupa sama yang ngobatin, lupa sama yang ngedidik dia, lupa sama yang ngajar dia. Sampai puncaknya itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diingetin ya sama Allah Subhanahu wa taala, maka yad'u ilai. Padahal dulu doanya habis-habisan min qabl, sebelumnya. Kemudian bukan cuma itu, wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Yang disebut yang lain. Iya dong, ini kan karena gue bisa mimpin warung ini, bisa mimpin perusahaan ini, mimpin lembaga ini, Allahnya nggak disebut. Allahnya nggak disebut. Iya, ini karena teman-teman tuh pada kerja keras. Loh, nggak apa-apa, nyebut itu tuh nggak apa-apa. Tapi kata Allah apa? Jangan kemudian kamu lupa menyebut nama aku. Ya. Untuk urusan terima kasih loh ya. Lanjut, kita lanjut. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Ya udah, kata Allah, aku tinggalkan kamu sekarang. Silakan bersenang-senang kamu dengan kekafiranmu itu, dengan kekufuranmu itu, dengan kelupaan dirimu itu, dengan kedurhakanmu itu, dengan ketidakmenurutanmu itu. Ya udah, nikmati, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara waktu. Kenapa? Sebentar lagi innaka min ashabin nar. Kamu sebentar lagi termasuk penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Masuk ayat 9 dan ini saya kira menjadi ayat yang terakhir karena saya harus mengembalikan dulu ke Pak Ferry. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan ibroh tambahan buat kita semua dan kita akan lanjut dengan aman-aman yang lain di ayat-ayat yang lain termasuk nanti yang ada di surah Al-Mulk. Ya, ada 3 aman di dalam surah Al-Mulk. Oke, kita baca yang terakhir ayat 9 surah Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama, kata Allah? Ya.
Ataukah orang yang beribadah aman pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Memang sama dengan orang-orang yang lupa pada aku, nggak mau sujud tengah malam. Ini ayat menjadi peringatan buat kita loh yang membaca. Pernah nggak sih kita sujud di tengah malam itu? Pernahkah kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung sendirian di tengah malam? Di kamar mewahnya kita, di kamar bagusnya kita, atau di kamar kontrakan kita. Sehingga Allah kemudian membesarkan rumah kita, meluaskan rumah kita, membuat bagus perabotan kita. Pernah nggak? Kita sajidan, qaiman. Nah, kalau tidak, maka ayat ini menjadi sentuhan buat kita semua. Saya terus terang tersentuh dengan Pak Peri, yang saya kira beliau bukan sedang sombong, bukan sedang pamer ketika mengatakan makin berat bebanku, nih istriku jadi saksi. Bagaimana istri saya menjadi saksi, kata beliau, makin rapat munajat. Terus kita yang jadi anak buah gimana? Gitu ya. Melihat negara ini lagi sulit, negara ini lagi susah, bangsa ini lagi sulit, bangsa ini lagi susah, masyarakatnya lagi sulit, masyarakatnya lagi susah. Tapi kok ternyata kita tidak sajidan, kita tidak qaiman, kita tidak sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Emang kita mau namu sama siapa? Yang bisa kemudian mendatangkan keberkahan buat negeri kita, keselamatan buat negeri kita, bahkan buat keluarga dan diri kita. Ya. Allah antara mereka dan kemudian tidak hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sebagaimana pasti beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ulul albab, bisa menerima pelajaran, memiliki kemudian kemampuan menerima pelajaran, peringatan, nasihat dalam berbagai bentuknya. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan manfaat. Kita dengarkan selanjutnya pembahasan dari guru kita Pak Peri. Beliau selalu menyebut murid. Teman-teman tahu kualitasnya. Sayalah yang murid, beliaulah yang guru. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian malam Jumat ini selalu Yusuf Mansur menjadi orang yang ikut belajar sesungguhnya, bukan yang mengajar. Jazakumullahu ahsanal jaza. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.